Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lampung Cerdas, kembali lagi di YouTube channel yang mungkin selama ini kamu selalu nanti-nantikan update terbarunya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share jika video-video yang ada di YouTube channel ini bermanfaat untuk kamu. Salam gitu ya buat teman-teman semua. Setelah sekian purnama kita tidak bertemu. Cielah, sekian purnama ya. Jadi hari ini saya, Ade Eka Safitri, ingin sharing sama teman-teman semua mengenai 5 tips untuk kamu yang mau masuk PTN favorit. Tips yang pertama. Jadi tips yang pertama ini adalah yang selalu saya gaung-gaungkan dimanapun saya ketemu sama anak-anak SMA gitu ya. Jadi tips yang pertama adalah tentukan jurusan kamu dari jauh-jauh hari. Banyak pengalaman kalau anak-anak SMA sekarang itu tuh bener-bener lagi galau sama pilihan jurusan. Jadi nanti waktu udah lulus mau kuliah di mana ya? Mau jurusan apa ya? Maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tentuin jurusan kamu. Nah, gimana sih Kak menentukan pilihan jurusan supaya aku tuh nantinya kuliahnya nggak salah gitu kan? Kuliahnya biar bisa enjoy dan happy. Ini bisa dibantu dengan yang namanya tes minat dan bakat. Jadi kalau misalkan kamu bingung nih, sebenarnya gue nih minat dan bakatnya apa ya? Sebenarnya gue tuh pengen kuliah di jurusan apa ya? Nah, ini bisa membantu kamu banget gitu kan? Membantu kamu untuk menemukan kamu harus kuliah di jurusan apa. Itulah hal yang paling utama dan paling pertama ketika kamu mau masuk di PTN favorit ataupun kampus impian kamu. Nah, setelah kamu tahu, tips yang kedua adalah kamu harus dapat dukungan dari orang tua kamu. Jadi, kalau misalkan banyak nih ya case-nya gitu, saya sering juga kan ngobrol dengan anak-anak SMA. Jadi, kalau misalkan dia sudah menemukan minat dan bakatnya, kemudian ngobrol dengan orang tuanya, ternyata orang tuanya kurang setuju dengan jurusan yang dipilih oleh anaknya. It's okay, tapi kamu bisa menguatkan argumen kamu dengan kamu mengikuti yang namanya tes minat dan bakat, apapun itu. Jadi kamu bisa mengikuti tes minat bakat dimanapun, tapi intinya kamu harus tahu bahwa tes minat dan bakat itu akurat gitu ya. Jadi kayak misalkan tes ini nih emang udah dipakai puluhan tahun gitu dan udah dipakai banyak universitas misalkan, karena kan ada universitas ataupun institut yang menggunakan namanya tes minat dan bakat untuk menentukan pilihan jurusan gitu. Jadi setelah kamu udah tahu jurusannya, kemudian minta dukungan orang tua, ternyata orang tua nggak setuju, perkuatlah argumen kamu dengan yang namanya minat dan bakat kamu, hasil tes minat dan bakat kamu. Jadi kamu disitu bisa negosiasi dengan mereka, kemudian menemukan titik tengah. Jangan lalu ketika orang tua kamu enggak ayah sama ibu nggak setuju gitu, jangan terus kamu langsung pergi dari hadapan mereka dan kemudian kamu nggak suka gitu sama mereka, atau tetap kekeh dengan pilihan kamu tanpa mempertimbangkan pilihan mereka. Tapi cobalah duduk bersama, kemudian membicarakan itu bersama, perkuat argumen kamu dengan hasil tes minat dan bakat kamu, dan tanyakan apa mau dan apa keinginan dari orang tuamu. Yang namanya tes minat dan bakat itu kan tidak saklek ya, hanya satu. Jadi ada beberapa minat dan bakat yang ada di dalam diri kamu. Jadi mungkin gitu ketika kalian duduk bersama itu bisa mendapatkan titik tengah, atau yang tadinya kamu kekeh mau dihukum gitu kan, kemudian orang tua maunya di FKIP bahasa Inggris misalkan, itu menemukan titik tengah, yaitu oh ternyata kamu ini orangnya lebih ke anak IPS gitu, ya, suka berkomunikasi, siapa tahu ada titik tengah yang itu sama-sama kamu dan orang tua kamu sukai gitu. Jadi supaya semuanya berjalan dengan lancar, maka mintalah dukungan dari orang tua kamu. Kalau udah kamunya mau, orang tuamu mau,
insya Allah semuanya dipermudah. Dan tips yang ketiga adalah plan kamu mau masuk PTN itu lewat jalur apa. Jadi kan kalau mau masuk PTN itu kan ada banyak jalur ya. Ada jalur SNMPTN, ada jalur SBMPTN, ada jalur mandiri, dan jalur prestasi lainnya. Kamu harus ngeplan nih. Kamu udah tahu kamu mau kuliah di jurusan apa, kemudian kamu udah didukung sama orang tua. Dan yang ketiga, kamu harus ngeplan gitu. Ngeplannya gue harus lulus lewat jalur apa ya? SNMPTN kah? SBMPTN kah? Atau mandiri gitu, atau jalur yang lainnya. Nah, di situ kamu harus ngeplan. Kalau misalkan udah dapat dukungan dari orang tua, udah dapat doa dari orang tua dan keluarga sekitar gitu kan, lingkungan sekitar, insya Allah apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu plankan itu tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kamu rancang di hidup kamu gitu. Nah, kemudian setelah kamu ngeplan kamu pengen masuk lewat jalur apa, yang selanjutnya kamu harus tahu atau harus up to date dengan informasi terkini. Misal kan kamu udah tahu tuh kamu pengen masuknya di jalur SNMPTN, berarti kamu harus tahu kapan ya pengisian PDSS dan kapan ya mulai setelah pengisian PDSS nih mulai pendaftaran. Kemudian setelah mulai pendaftaran ada yang namanya verifikasi berkas dan kemudian lain-lain selanjutnya gitu. Kalau misalkan kamu mau masuknya lewat jalur SBMPTN karena menganggap diri kamu itu nggak masuk atau emang udah dinyatakan tidak masuk dan tidak bisa SNMPTN, berarti kamu harus bersiap di SBMPTN. Cari taunya tuh apa? SBMPTN tuh tesnya seperti apa, kemudian macam pemilihan jurusan 1, 2, 3-nya itu gimana, kemudian gimana sih cara menempatkan pilihan jurusan yang baik dan benar gitu ya. Jadi harus up to date info terkini dari PTN yang kamu mau, kemudian jurusan yang kamu mau, dan terutama adalah pendaftarannya gitu. Mau lulus lewat jalur apa kamu gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah jangan menyerah ketika gagal. Karena banyak banget yang akhirnya ngobrol, Kak, gue nggak lulus SNMPTN. Akhirnya dia ngerasa down, akhirnya dia ngerasa nggak semangat lagi. Kemudian ada yang karena udah SNMPTN nggak bisa daftar, dia semangat di SBMPTN. Kemudian di SBMPTN, Kak, ternyata gue nggak lulus juga di SBMPTN. It's okay, no problem. Yang penting kamu jangan pernah menyerah dan jangan pernah bosan untuk mencoba lagi. Karena ketika kamu menyerah, ya kamu akan berada di titik tersebut. Kamu nggak akan pernah bangkit dari permasalahanmu, tapi kamu akan semakin terpuruk di titik tersebut gitu. Jadi kalau misalkan SNMPTN masih gagal, next ke SBMPTN dong. Perbaiki, cari masalah yang ada di SNMPTN yang pernah kamu lakukan, dan jangan sampai lagi dilakuin di SBMPTN seperti itu. Kalaupun misalnya buruk-buruknya SBMPTN pun belum menjadi rezeki kamu, ya it's okay, terima dengan lapang hati, kemudian bangkit lagi gitu ya. Kalau udah bangkit lagi, insya Allah meskipun itu jalur mandiri dan kamu keterima yang katanya mahal gitu kan, keterima di jalur yang mahal, it's okay, semua pasti ada jalannya, dan semua yang mandiri itu nggak akan selamanya mahal gitu. Jadi bisa jadi nanti di pertengahan kuliah kamu dapat beasiswa kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan semua itu terjadi. Gitu sahabat Lampung Cerdas. Jadi ada 5 tips dari Kak Ade yang bisa kamu aplikasikan mulai dari sekarang, karena sekarang kamu udah di kelas 3 dan hampir di penghujungnya. Silahkan siapkan 5 hal ini. Yang pertama, kamu harus menentukan pilihan jurusan kamu.
Dan yang kedua, setelah kamu tahu pilihan jurusan kamu apa, kamu harus mendapatkan dukungan dari orang tua. Dan yang ketiga, setelah kamu sudah mendapatkan jurusannya apa, di universitas apa, mendapatkan dukungan orang tua, selanjutnya kamu harus ngeplan atau merencanakan kamu mau lulus di jalur apa gitu ya. Kemudian yang keempat, setelah ketiganya ini, yang keempat adalah kamu harus up to date dengan informasi yang ada gitu ya. Jangan udah pengen masuk SNMPTN tapi nggak tahu informasi apa-apa tentang SNMPTN, atau bahkan pengen masuk SNMPTN, pengen lolos SNMPTN tapi mikirnya masih SNMPTN tuh pakai tes nggak ya? Nah, hati-hati ya gitu. Kalau kamu sudah merencanakan sesuatu hal, maka cari informasi tersebut, gali terus, dan terus semangat untuk mencari informasinya supaya kamu benar-benar memvibrasikan diri bahwa kamu akan keterima di PTN impian melalui jalur SNMPTN. Nah, yang terakhir adalah jangan menyerah ketika gagal. Satu pesan dari saya, jangan menyerah ketika gagal. Ketika kamu gagal, maka bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Gak ada suatu hal yang itu buruk buat kamu. Karena kadang kita menganggap itu buruk, padahal itu baik menurut Allah. Yang kadang kita menganggap itu baik bagi kita, itu adalah hal terburuk menurut Allah untuk kita. Jadi jangan pernah menyerah untuk semua hal yang terjadi. Ketika kamu berada di posisi tersebut, tandanya kamu pasti mampu melewati hal tersebut dan kamu akan menemukan titik terang ketika telah menjalaninya. Oh, gini ya, ternyata aku dimasukin di jurusan ini, di kampus ini tuh ternyata ini yang mau dikasih tahu sama Allah. Jadi jangan menyerah ketika gagal dan terima semua jalan yang diberikan oleh Allah ketika kamu sudah berusaha dan melakukan segala sesuatunya sebaik-baiknya. Terima kasih sahabat Lampung Cerdas, semoga ini bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-temanmu dan semoga kalian selalu sehat dan kita selalu sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.